Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat. Sahabat-sahabat AK, sekali lagi tolong sama-sama kita menyimak sampai habis agar tidak gagal paham. Sahabat-sahabat AK, begitu hebatnya kekuasaan kepala sekolah, begitu juga hebatnya jabatan bendahara. Kalau kita bicara tentang uang dana bos, sahabat-sahabat AK. Oleh sebab itu, mari kita dulu sedikit saja mendengarkan keterangan Pak Dedi, yaitu mantan bendahara, tentang pencairan BOS. Dalam pencairan itu harus ada siapa, Bapak? Ada dua-duanya, Bu. Ada kepala sekolah, ada bendahara. Kalau nggak ada bendahara, kepala sekolah nggak bisa ngairin. Kalau ada bendahara, kepala sekolah nggak bisa. Oh, berarti harus dua orang itu tuh wajib ya, Pak ya? Ya, wajib. Nah, jadi kita paham begitu. Memang aturan pemerintah dalam penyaluran dana BOS tersebut bukan masuk ke rekening satuan orang, tetapi satuan sekolah, sahabat-sahabat AK. Contoh ini AK buat, kan begitu. Cukup misalnya nomor pokok sekolah nasional NPSN misalnya 1, 2, 3 dan sebagainya, terus nama sekolah. Itu kan seperti kita kalau punya rekening kan seperti itu. Cuma ini atas nama sekolah. Jadi yang bisa mengambil uang tersebut di dalam rekening sekolah tentunya yang punya kebijakan di sekolah, yaitu kepala sekolah dan bendahara. Seperti saudara Dedi mengatakan, yang menyairkannya adalah kepala sekolah dan bendahara. Berarti pencairan BOS tahap 1 dan tahap 2 sebelum almarhum Amel meninggal dilakukan, yaitu Wahyu sebagai kepala sekolah dan Amel. Sedangkan tahap 3 dilakukan oleh Dedi pengganti Amel bersama kepala sekolah itu Wahyu. Pertanyaannya yang mendasar, sahabat-sahabat AK, korban adalah bendahara sekolah. Sedangkan kita lihat di publik sangat-sangat tidak ada berbicara tentang sekolah. Katakanlah oke, kita sebagai netizen tidak tahu itu. Apakah pihak pembina yayasan, ketua pengurus yayasan sudah mengaudit uang sekolah terhadap kepala sekolah? Karena kita mengetahui pencairan BOS tahun 2021 sudah terjadi, yaitu tahap 1 dan tahap 2. Kalaulah kita berasumsi misalnya pencairan BOS 1 bulan sebelum terjadi peristiwa Rajapati, misalnya antara tanggal 17 Juli sampai 18 Agustus, berarti dana BOS ada masuk ke rekening sekolah. Pertanyaannya, seharusnya pembina yayasan, ketua pengurus yayasan minta pertanggungjawaban kepada saudara Wahyu sebagai kepala sekolah. Beranikah mereka melakukan itu? Ini kan pertanyaannya seperti itu. Jadi kita di publik masalah sekolah SMP dan SMK tentang dana BOS kita tertutup nampaknya mendapatkan informasi. Sebab apa? Almarhum bendahara sekolah menjadi korban, sedangkan kepala sekolah sendiri tutup mulut dan tidak pernah bicara di publik tentang sekolah. Ini kan luar biasa, sahabat-sahabat AK. Sahabat-sahabat AK, tentang penyalahgunaan dana BOS ini banyaklah pemberitaannya, sahabat-sahabat AK. Mulai dari kepala sekolah, bendahara dan sebagainya, bahkan ada di yayasan itu sendiri, sahabat-sahabat AK. Tapi kita tidak membahas itu, sahabat-sahabat AK. Lalu kita mencoba kembali menganalisa Wahyu, sahabat-sahabat AK. Kalaulah pencairan BOS terjadi, katakanlah di Kabupaten Subang itu kan masih terjadi yang namanya pembelajaran jarak jauh antara Juni sampai Agustus. Berarti di saat pencairan BOS tahap 2, kalau kita berasumsi ratusan juta seperti yang ada di TV One yang diucapkan reporter dan bertanya pada Pak Yosep 230 juta, berarti kita berasumsi saja duit tersebut ratusan juta, uang BOS tersebut tahap 2. Pertanyaan yang mendasarkan begini, sahabat-sahabat AK, masa iya uang ratusan juta kan begitu bisa dipergunakan waktu
sesingkat-singkat mungkin, katakanlah sebulan begitunya. Yang pastinya berapa cairnya, berapa tanggal cairnya, bos itu ya Wahyu yang bisa menjawabnya. Makanya kita tetap berasumsi saja gitu. Beranikah Wahyu tampil ke publik begitu kan? Lalu sahabat-sahabat AK, kan ini pertanyaan juga bagi pembina maupun ketua pengurus yayasan, kan begitu. Hanya pertanyaan agak kemarin ini, pembina dan ketua pengurus yayasan berani tidak mengaudit uang bos. Kan begitu, karena uang bos ini ada di satuan sekolah. Kita nggak usah bahas yang lain-lain dulu. Ini Pak Aka ingin bertanya, ini pembina yayasan berani tidak bertindak tegas terhadap saudara Wahyu? Baik itu pembina yayasan atau ketua pengurus yayasan. Misalnya ketua pengurus yayasan, kewajiban dia untuk mengaudit itu sekolah. Beranikah ketua pengurus yayasan? Kalau tidak berani atau tidak mau, ini kan ada kejanggalan. Seharusnya pembina yayasan mengaudit kinerja ketua pengurus yayasan dan kinerja kepala sekolah. Beranikah pembina? Kalau juga tidak berani, terus bagaimana lagi kasus ini? Pertanyaan kembali kepada pembina yayasan, ketua pengurus yayasan, beranikah mengaudit uang bos yang dicairkan oleh ketua kepala sekolah, yaitu saudara Wahyu? Itu saja pertanyaannya. Akan cukupkan sekian, nanti kita sambung lagi.